أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah, pagi ini saya membacakan buku tentang khilafah, memahami sistem politik dan pemerintahan Islam. Pagi ini saya akan membacakan pendahuluannya. Islam merupakan risalah yang bersifat universal, yang meliputi seluruh umat manusia. Risalah Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, dari manusia tidur hingga tidur kembali, dari manusia lahir hingga manusia mati, dari urusan yang bersifat pribadi hingga urusan politik luar negeri, dari masalah ibadah hingga masalah khilafah. Istilah khalifah maupun khilafah seharusnya bukan istilah yang asing bagi umat Islam, baik kalangan awam, apalagi kalangan ulama dan cendekiawan, karena institusi itu pernah hadir secara real selama ribuan tahun. Pembahasan tentang khilafah juga tercantum di kitab-kitab para ulama terdahulu. Namun, realitasnya, meskipun baru 100 tahun institusi ini runtuh, tidak sedikit umat Islam saat ini yang seolah-olah lupa bahwa mereka pernah hidup berjaya dan mulia dalam institusi tersebut. Ada pula yang tidak mengenal atau bahkan salah paham tentang konsep khilafah ini. Akibat ketidakpahaman tersebut, muncullah berbagai elemen masyarakat dengan beraneka ragam pandangan terkait khilafah. Ada yang mendukung tegaknya khilafah, ada yang menentang dan menganggap berbahaya. Ada yang menyatakan bahwa sekarang ini asal ada negaranya maka sudah khilafah. Ada yang mengaku menunggu Imam Mahdi saja sembari menentang konsep khilafah ini. Dan menentang pula orang-orang yang membicarakannya. Kondisi itu diperparah dengan upaya berbagai pihak yang menstigma khilafah, menjuluki orang-orang yang menyampaikan khilafah sebagai radikal, fundamentalis, menganggap mereka membahayakan negara, dan stigma lainnya. Ditambah dengan kalangan yang mencari-cari noda hitam kesalahan penerapan Islam dalam masa khilafah, dengan mengabaikan verifikasi ilmiah dan tanpa mengindahkan proporsi noda hitam tersebut. Mereka berupaya mengeneralisir bahwa begitulah kelamnya masa khilafah. Mereka ini sadar atau tidak telah menjalankan rancangan musuh-musuh Islam untuk melemahkan umat Islam. Sebagaimana kata salah satu ulama besar Al-Azhar, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi, 1911 sampai 1998. Karena itu, setiap utusan yang datang kepada kita dengan menyampaikan keburukan-keburukan peradaban Islam ini, mereka adalah utusan yang sudah direncanakan dan dirancang agar umat Islam tidak menjadi seperti apa yang dikehendaki oleh Islam. Mereka menghendaki agar Allah berada pada agama kita, namun kita tidak berada pada agama Allah. Seolah-olah mereka berharap agar manusia menjadi pembuat syariah, syari', lalu Allah lah yang mengikuti agama dia. Allah lah yang harus taat pada apa saja yang kita putuskan. Mengapa mereka tidak bersepakat saja untuk memerangi Islam secara terbuka? Jawabannya, karena mereka mengetahui bahwa jika Islam terbangun sebagai ideologi, manhaj pandangan hidup, dan perilaku, maka tidak akan ada lagi kezaliman negara dan tirani umat. Tidak cukup dengan stigmatisasi peradaban Islam era khilafah, musuh-musuh Islam melakukan glamorisasi sakofah atau pemikiran barat. Padahal sakofah inilah yang dijadikan senjata untuk menikam khilafah dengan tikaman mematikan hingga merenggut nyawa khilafah, ibu umat Islam. Anehnya, sebagaimana kata Syekh Taqiyuddin An-Nabhani 1909 sampai 1977,
Sebagian generasi muda mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan si pembunuh, padahal senjata si pembunuh itu masih berlumuran darah ibu mereka. Si pembunuh dengan sombongnya berkata, "Sungguh, aku telah bunuh ibu kalian yang lemah dan buruk dalam merawat kalian, dan telah aku siapkan bagi kalian perawatan baru di sisiku yang akan membuat kalian merasakan hidup bahagia dan kenikmatan yang nyata." Karena itulah kita dapati ada sebagian generasi yang begitu tajam mengkritik konsep khilafah ibu mereka sendiri. Mereka seolah-olah menjadi mujtahid yang begitu teliti dalam mencari dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah demi membuktikan bahwa khilafah bukan ibu mereka. Di sisi lain, mereka menelan dengan nikmat dan bangga ide-ide dari Plato, Aristoteles, Montesquieu, John Locke, dan lain-lain tanpa mencari dalil apapun. Seolah-olah sudah pasti bahwa merekalah nenek moyang sekaligus ibu kandung yang mesti dihormati. Lebih berbahaya dari hal tersebut adalah jika generasi umat ini membenci khilafah, bukan semata-mata karena racun pemikiran barat, namun ditambah dalil-dalil dari sumber Islam itu sendiri, menelikung perkataan-perkataan ulama sehingga lepas dari konteksnya, mengambil kaul-kaul saj untuk menghadapi penegakan khilafah itu sendiri, atau bahkan mengaburkan maknanya. Dalam keadaan seperti ini, memperkenalkan khilafah, ibu dan perisai umat ini secara gamblang, akurat dan fair adalah hal yang sangat penting dan mendesak, dan karena itulah buku ini diterbitkan. Buku ini terdiri atas 10 bab, diawali dengan pembahasan definisi dan makna khilafah, imamah, imarah, sultanah, daulah Islam, darul Islam, dan bilad Islam, dengan harapan tergambar jelas hakikat khilafah dalam benak pembaca. Selanjutnya, pembahasan dalil-dalil tentang wajibnya khilafah, urgensinya di mata para ulama, wajibnya perjuangan menegakkannya ketika sudah tiada, serta janji Allah seputar tegaknya kembali khilafah ala minhajul nubuwah yang kedua. Buku ini juga membahas bagaimana konsep khilafah menyelesaikan problem kekinian, korupsi, kemiskinan, perburuhan, kasus pertanahan, dan sebagainya, serta bagaimana konsep khilafah dalam membangkitkan umat. Di bagian akhir buku ini, kami sajikan jawaban-jawaban singkat namun telak terkait subhat-subhat berulang seputar khilafah. Dengan atau tanpa kita, khilafah akan tegak atas izin Allah dan pertolongan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kita, sebaliknya kitalah yang membutuhkan kasih sayangnya. Kami berharap Allah Ta'ala menerima amal kami ini dan menjadikan buku ini berkontribusi positif dalam tegaknya bangunan khilafah ala minhaj nubuwah yang kedua, menjadikannya secuil semen yang merekatkan antara elemen umat dalam membangun peradaban Islam di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.